Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman. Dan ya, kali ini akhirnya kita akan lanjut atau move on ke seri selanjutnya dari One Season Wonder. Setelah kita menyelesaikan Bayern Munchen. Jadi gue akan sedikit memperkenalkan di episode kali ini kita hanya akan melakukan perkenalan. Dan sorry kalau memang agak sedikit berisik di background suara gue karena gue rekamnya agak sedikit malam, jadi masih banyak orang yang ada di pengajian. Jadi kita bakalan next ke destinasi selanjutnya. Dan untuk for your information, gue bakalan pakai superstar, entahlah bakalan berubah di tengah jalan ataupun apapun itu. Dan pastinya gue bakalan kasih tahu kalau gue ubah difficulty-nya, karena superstar itu adalah yang kedua yang tersusah di bawah legend. Jadi ya, match time sementara itu gue bakalan pakai 6 menit doang, dan club operationnya classic aja. Jadi kita akan langsung saja ke Master League pastinya, dan kita akan langsung membuat karakter gue nggak muluk-muluk. Kita akan langsung pakai nationality kita Indonesia pastinya, obviously. Gue bakalan taruh nama gue. Ya, itu nama gue, oke. Dan langsung saja kita pergi saja ke klub tim lineup dan kita akan pilih siapa yang akan kita pergi. Kita akan pergi ke La Liga, dan guess what? Gue bakalan pakai Barcelona di series selanjutnya dari One Season Wonder, perjalanan kita di Liga Spanyol. Karena apa? Karena barusan tadi subuh, tepatnya di hari gue record, hari Jumat ini, dikabarkan bahwa Barcelona tidak akan melanjutkan kerjasama mereka dengan Messi, alias Messi akan meninggalkan Barcelona. Karena memang keduanya sudah mencapai argumen ataupun kesepakatan pribadi. Namun karena terhalang dengan peraturan finansial dari Liga Spanyol, pihak penyelenggara Liga Spanyol, makanya Messi terhalang untuk bergabung kembali ke Barcelona. Dan pastinya akan sangat menarik. Kita akan pergi di musim terakhir Messi berseragam Barcelona. Gue skip aja cutscene-nya ya, agak lama sih. Dan wait dulu karena gue bakalan ngatur suaranya. Sorry kalau agak sedikit lama, cepat doang kok. Gue bakalan ngatur aja suaranya karena nggak nyambung ke headset gue, pak. Jadi mohon bersabar ya teman-teman. Ya, sabar ya, gue bakal ngatur suara dulu. Namun ya, untuk by the way, karena juga ini spesial karena bisa saja kemungkinan besar si Paduka Martin Braithwaite juga bakalan pindah. Jadi ya, entahlah apa yang akan terjadi. Entahlah apa yang akan terjadi ke depannya. Namun ya, gue akan mencoba untuk sebisa mungkin kita memberikan hasil terbaik ketika memakai Barcelona ini. Gue bakalan pakai headphone gue dulu, tunggu sabar ya. Oke, dan kita akan langsung berkenalan dengan para pemain. Pastinya untuk terlebih dahulu gue bakalan lihat squad kita di Barcelona saat ini yang ada di PES 2018 dengan patch musim 2020-2021. Jadi ini dia. Ada Marc-Andre ter Stegen yang pertama di posisi goalkeeper. Dia itu adalah kiper Jerman yang punya overall rating 88. Jadi pastinya cukup tinggi, walaupun juga agak beda sih. Walaupun agak tipis bedanya dengan Manuel Neuer yang kalau nggak salah Neuer itu 90 kalau nggak salah. Namun ya, stat kipernya udah 90 pak, 90 plus. Jadi pastinya tidak perlu diragukan lagi. Dan apalagi umurnya masih menyentuh angka 28 tahun, pastinya masih menggiurkan. Dan kalaupun kita jual, market value-nya nggak buruk, 37 juta. Walaupun masih bisa bertambah dengan release fee mungkin 39 juta. Sementara itu ada Neto. Ini dia Neto, kiper dari Brazil dengan 81 overall rating. Agak jomplang, namun gue masih bersyukur karena dia masih bisa tembus di 81 overall rating. Sementara seperti yang kalian tahu di series Munchen, si
pelapis dari Neuer yaitu siapa lagi? Si Nubel itu nggak tembus ratingnya sampai 80, jadi itu agak sedikit disayangkan dan membuat sedikit perbedaan pas gue misalnya ngerotasi si Neuer sama si Nubel. Jadi pastinya kalau di sini kita bisa agak sedikit percaya dengan merotasi mereka. Walaupun gue bakalan sebisa mungkin untuk memberikan jam terbang ke dua kiper kita, yaitu ada Inaki Peña, masih 21 tahun. Kalau nggak salah dia produk asli dari La Masia, jadi masih produk asli, kiper home ground ataupun dari Spanyol. Dan yang kedua ada Arnau Tenas yang masih 65 overall rating. Dengan umur berapa ya? Umur masih juga 19 tahun, jadi ya karena kita juga nggak mau, jadi gue bakalan kasih dia ke transfer list aja si Arnau Tenas. Karena mau bagaimanapun kita juga punya si Iñaki Peña yang jadi pelapis dan cukup jomplang juga perbandingannya. Arnau Tenas 65 doang, jadi gue nggak melihat ada prospek di sana. Dan selanjutnya kita akan pergi untuk Pique. Ini dia, pastinya sebuah hal yang sangatlah disayangkan kalau gue menjual dia, dan pastinya gue nggak bakalan menjual dia. Dia masih 33 tahun bahkan, umurnya masih cukup relatif muda untuk seorang back, masih ada beberapa tahun ke depan untuk melanjutkan karir, dan 87 overall rating. Pastinya kita tak perlu lagi meragukan kegemilangan Pique, dan dia punya market value-nya 45 juta pak, bahkan dengan release fee 58 juta. Bisa dibayangkan kan? Ini juga tak kalah mahal market value-nya. Ada Clement Lenglet, back tengah asal Prancis yang punya overall rating 86. Jadi agak nggak beda sih kalau kita duetin mereka. Overall rating hanya beda 1, dan sementara usia masih lebih muda si Lenglet, masih punya jangka prospek, namun gue gak bakalan lihat usia juga. Karena ya ini adalah one season wonder, jadi hanya satu season doang. Sementara kiper ataupun back tengah pelapis nggak kalah lagi, nggak kalah mahal lagi. Ada Samuel Umtiti dari Prancis juga, 85 overall rating, masih 27 tahun juga, walaupun dia agak lebih tua daripada si Lenglet. Dan ada Ronaldo Araujo, back tengah asal Uruguay, dengan 74 overall rating untuk seorang pemain yang berumur 21, menurut gue sudah cukup bagus. Dan ini ada si Ramos, gue nggak tahu dia siapa sih, jadi kayaknya kita hold aja. Gue bakalan lihat apa kedepannya bisa untuk kita tampung dia. Pokoknya gue hold aja walaupun ini ada tawaran transfer. Sementara untuk di left back kita punya dua, yaitu pertama Jordi Alba, 86 overall rating, salah satu left back terbaik di dunia. Left back asal Spanyol, namun 31 tahun dan juga speednya masih 92, jadi masih kencang pak. Jadi masih kita bisa digunakan sebagai pemain utama. Ada pelapisnya, ada Junior Firpo, pemain asal Spanyol juga, home ground, 24 tahun. Walaupun statnya nggak segemilang si Jordi Alba, jadi pastinya akan sangat menyayangkan kalaupun kita akan sangat menyayangkan, akan sangat lebih bagus kalau kita punya left back yang lebih bagus. Dan selanjutnya di right back ada dua juga, ada Sergi Roberto dengan 28 tahun, pemain Spanyol, dan juga ada Serginho Dest, 20 tahun masih, rating 77 overall rating, sementara itu dia pemain asal Amerika Serikat, walaupun dia juga punya darah Belanda. Dan di real life itu Koeman actually gue lihat sering masang si Dest jadi starter, jadi apakah mungkin dengan hal itu gue bakalan masang dia jadi starter, entahlah. Oh ya, iya ya, Barcelona itu ini tim yang kita lawan di final Champions League lawan Munchen kan, pas kita pakai Munchen One Season Wonder Master League. Jadi akan menarik. Sementara kita punya 3 midfielder ataupun 3 gelandang dengan rating 87. Parah banget pak, 87 overall rating untuk 3 gelandang. Yang pertama itu ada Sergio Busquets dengan 32 tahun, pemain Spanyol dan masih cukup bagus, pastinya masih bisa kita andalkan kalau untuk satu musim doang. Dan ada Miralem Pjanic, masih sama 30 tahun bahkan dia,
gue agak sedikit mempertanyakan sih kenapa Barcelona menukar dia dengan si Arthur, padahal si Arthur itu prospek yang cukup bagus, walaupun mungkin saja dia nggak perform di Barcelona sih. Dan ada Frankie De Jong yang paling muda di antara ketiganya, masih 23 tahun dan prospek yang masih sangat menjanjikan. Jadi ini actually Barcelona punya tim yang punya market value yang rata-rata tinggi sih menurut gue. Walaupun pelapis cadangannya agak buruk. Si Charles Alenya 22 tahun dengan overall rating 79. Ada juga Riqui Puig. Dia masih pemain Spanyol 21 tahun juga. Jadi ini bakat-bakat muda, Pak. Ada Mateus Fernandes asal Brasil kalau nggak salah ya. Yang kemarin itu dia buang sama si Koman tanpa ada persetujuan atau kesepakatan. Ini ada Ilaix Moriba, 17 tahun masih. Pemain asal Spanyol juga. Dan ini dia sang wonder kita mungkin akan jadi sorotan walaupun dia nggak punya real face di Master League ataupun di PES 2018, yaitu Pedri Gonzalez. Pastinya dia pemain muda yang bahkan dia pemain dengan penampilan ataupun pertandingan terbanyak di musim 2020-2021 dari semua pemain yang ada bermain di Liga Top Eropa, Pak. Jadi dia itu mainnya sekitar 70 plus pertandingan dalam jangka waktu nggak sampai setahun kalau nggak salah. Jadi pastinya gue amazed dengan dia. Yang berarti kan dia nggak buruk kan, yang berarti dia bagus banget sampai diandalin banget bahkan di timnas Spanyol. Main di Euro, main juga di Olimpiade, dan di Barcelona dia diandalkan banget, Pak. Dipakai mungkin di semua kompetisi. Jadi ya pastinya kita akan lihat bagaimana, walaupun ratingnya di sini agak sedikit jelek, 73 overall rating. Dan ada juga pemain asal Jepang, si Abe, 20 tahun dia ternyata, namun ratingnya agak buruk sih menurut gue, 68 overall rating. Dan geser ke attacking midfielder kita ada Filipe Coutinho, pemain 28 tahun asal Brasil yang punya 86 overall rating. Pastinya masih bisa kita gunakan setelah dia musim lalu dia bermain di Bayern. Ada juga Antoine Griezmann yang kalau di real life mungkin pembelian yang cukup buruk, namun gue akan usahakan dia perform di series gue. Ada juga Ousmane Dembele yang di real life juga dia sering kecedera, namun menurut gue dia kalau nggak cedera juga dia bakalan perform sih dan bakalan pecah banget di Barcelona. Lalu ada Ansu Fati, pemain yang baru naik daun juga, 18 tahun juga, yang sudah sering diandalkan pastinya di skuad utama. Ada De La Fuente, kalau nggak salah dia pemain Amerika ya, 69 overall rating, agak buruk sih menurut gue. Walaupun dia masih 19 tahun ya. Dan pastinya ada Lionel Messi, yang kita bisa mainkan dia versatile. Mungkin gue bakalan coba dia nggak mainin di winger, jadi gue bakalan coba untuk mainin dia di attacking midfielder. Sementara juga ada Trincao, pemain asal Portugal dengan overall rating 78, masih 21 tahun, jadi masih cukup bagus lah. Alex Collado juga ini menarik ini karena Barcelona di musim ini punya banyak pemain yang bagus, Pak, pemain muda maksud gue, yang cukup bagus dibandingkan musim-musim sebelumnya yang mereka lebih milih. Misalnya waktu itu ngebeli si Kevin Prince Boateng lah, ada si Vidal lah, jadi nggak jelas banget. Jadi gue bersyukur ada banyak produk asli lama sih ya di sini. Dan pastinya yang utama adalah Paduka Martin Braithwaite, 78 overall rating, 29 tahun, dan gue gak bakalan jual dia sama sekali, Pak. Jadi gue bakalan jadikan dia sebagai icon juga kayak di CJM ya. Sementara juga ada Ray Manach, 23 tahun sih, agak buruk sih menurut gue. Walaupun dia juga striker, namun kita akan lihat apakah mungkin bisa kita jual di winter transfer window dan mendatangkan setidaknya satu pemain aja. Oke, jadi agak cukup jauh ya perkenalan kita. Dan gue bakalan mau lihat U-Team gak bakalan kepake sih. Gue bakalan lihat dulu apa real face-nya, apakah ada real face atau enggak pemain-pemain Barcelona ini. Kita akan lihat ya sama-sama. Ininya kipernya nggak ada sih. Yap, Araujo
Gak ada. Junior Firpo nggak ada juga, anjir. Sergino Dest juga nggak ada. Ya cukup disayangkan ya, walaupun gue bakalan usahain download patch sebelum kita mulai series Master League yang proper. Nggak ada sih. AB mungkin ada AB. Ya nggak ada juga pak si AB. Dembele ada, Ansu Fati juga nggak ada pastinya. Siapa ya? Kayaknya si Alenya sih yang punya real face. Siap. Si Alenya punya real face. Jadi berarti dia dari PES 2018 sudah ada di squad. Oke, menarik. Jadi kita bakalan langsung progress dan gue bakalan mulai match pertama dan gue akan main secara live sebagai pelatih dan seterusnya gue gak bakalan main secara live. Jadi main hanya mengisi suara kayak biasa aja. Kita coba ya. Negotiation day dan langsung saja kita ke La Liga match day pertama dari La Liga menghadapi Osasuna. Di match day pertama ini Pique ditawar sama Chelsea. Bisa pak, bisa. Gak bakalan gue jual sih menurut gue. Pique berapa ditawarnya? 39 doang. $53 juta. Ya nggak mau lah gue, anjir. Ditawar berapapun. Oke, langsung saja kita akan coba untuk lawan Osasuna dan gue mau kalian menikmati atmosfer di Camp Nou yang dimana stadion ini sejak PES 2018 adalah stadion otentik, jadi kita punya atmosfernya di sini. Gue bakalan mungkin atur sedikit formasi, mungkin kita bakalan main dengan satu attacking midfield. Si Fatih mungkin drop, mainin aja si Dembele. Dan ya, jangan si Pjanic, kita mainin aja si Messi di situ. Dan di kanan kita mungkin mainin si Coutinho. Atau mungkin si Dembele bisa main di kanan. Bisa sih. Coba kita pakai ya, si Dembele di kanan, si Fatih, terus si Griezmann gue drop. Umtiti juga gue drop untuk sementara waktu ya. Gue bawa si Griezmann. Terus mungkin gue bakalan bawa pemain yang menurut gue bakalan gue lihat pak. Mungkin si AB. Kita lihat gimana. Oke. Terus kita akan coba pakai kapten si Messi lah ya. Free kick taker Paduka lah. Gila. Penalty taker si Braithwaite aja, si Paduka Bretti. Dan gue bakalan coba untuk pertandingan ini bakalan main dengan sedikit advanced settings attack. Dan kita main tiki taka, semoga bisa ya. Wait dulu karena gue bakalan atur sedikit soundnya ataupun suaranya. Kok nggak bisa ya pak? Sabar ya. Oke, kayak gitu aja. Jadi ya kalian dengerin aja atmosfer di Camp Nou. Gue nggak bakalan dengerin di headset. Jadi gue maininnya agak sedikit senyap ya, agak sedikit sepi.
Dan bisa dibilang selain apa, dibandingkan dengan Munchen, ini lebih excited Pak, karena pemain-pemainnya udah gue kenal dan mungkin liganya juga udah gue kenal tim-timnya seperti apa. Kalau Bundesliga kan agak sedikit ya asing kan bagi gue. Mungkin pemain-pemainnya beberapa gue kenal, namun tim-timnya itu nggak punya sama sekali ingatan ataupun memori yang pernah gue nonton mereka. Sementara di La Liga mungkin gue pernah nonton beberapa match tim-tim yang selain Barcelona, Atletico ataupun Real ya. Jadi ini dia Camp Nou yang pasti kalian bisa lihat ataupun dengar atmosfernya. Gue mau kalian merasakannya untuk pertama kalinya, dan ya selamat merasakan. Pastinya Paduka Bretti di sini real face, nggak kayak di FIFA. Jadi kalian bisa menikmati dia. Gue heran sih kenapa dia bisa dapat di real face ya. Apa mungkin dia main di mana, di PES 2018 gitu ya? Dan kita akan sedikit lagi melihat line up dari kedua tim. Kita akan sedikit lagi melihat line up. Ini dia line up dari Barcelona. Ter Stegen, Pique, Lenglet, Dest, Jordi Alba, Busquets duel dengan De Jong, Messi di belakang Braithwaite, Ansu Fati dan juga Dembele di kanan. Ini dia Paduka Braithwaite. Gila. Kita bakalan lihat seberapa OP-nya dia, seberapa overpower Braithwaite. Ini dia untuk Osasuna. Siapa yang gue kenal ya? Ruben Garcia mungkin gue kenal. Si Ruben kipernya juga agak sedikit familiar. Oyer juga agak cukup gue dengar sih namanya. Ini dia Bretti akan membuka, Paduka Bretti akan membuka pertandingan ini. Oh ya sorry, ininya ya apa, kameranya sorry. Kita bakalan pakai dynamic white custom. Jadi ya sudah dimulai dari Camp Nou. Kick off babak pertama dari match day pertama La Liga. Barcelona menghadapi Osasuna. Dembele tahan sedikit, coba main tiki taka ya. Agresif banget sih. Si Adrian, ada Pique di sana, jaga. Masih Adrian. Tuh ada Jordi Alba, agak sedikit lag ya anjir. Corner kick untuk Osasuna. Dembele mungkin dapat, yes. Juan Cross, Nico Perez, yes, diganggu sama Dembele tadi. Alba, pelanggaran pastinya. Kok pelanggaran kita anjir? Hah? Kan kita yang pegang bola, buang bola kan? Lah aneh sih wasitnya ini. Free kick untuk Osasuna. Roberto Torres, nice Pique. Juan Cruz kasih ke Ruben Garcia. Untungnya ada Serginho Dest, buang saja ke depan. Ada Paduka Martin Braithwaite, coba untuk menggiring bola Braithwaite menghadapi 3 pemain. Yah, kualat ente ya. Ngejar-ngejar si Braithwaite. Ruben Garcia kasih ke Oyer. Ada Avila. Pique mungkin. Nice Pique. Pique ke Dest. Anjir ini karena lagnya. Gara-gara lagnya ini gue nggak main tenang. Buset dah. Kacau banget bro. Syukurlah. Marc-Andre ter Stegen. De Jong. Gak lah bangsat.
No. Untungnya bro, sumpah. Oke, corner kick lagi-lagi untuk Osasuna. Kita nggak dapat kesempatan untuk nyerang ya ini. Busquets mungkin bisa dapat, nggak dapat. Go. Oh ini karena sorry, game speed ya. Iya, game speed mungkin bakalan gue turunin. Mungkin 2, mungkin -2. Yap. Paduka mau kemana bro? Salah gue, bukan salah Paduka. Salah gue tadi. Roberto Torres ke Nacho Vidal. Ini gue agak sedikit buta sih kalau skemanya, dan gue agak sedikit panik karena gue mainnya ini sambil live pak, maksudnya sambil recording suara. Biasanya gue gameplay dulu terus gue isi suaranya. Braithwaite kasih ke Ansu Fati. Ada Braithwaite di sana. Gila. Wasit lah. Offside. Anjir, udah bagus banget terubol si Fati itu. Fati yang salah sih. Karena timing passingnya. Anjir, bakalan jadi peluang yang bagus banget sih itu harusnya. Dan free kick untuk Ruben Osasuna. Juan Kroos. Oyer. Ruben Garcia. Dijaga sama si Busquets. Nice Busquets. Ben Garcia hampir tadi Busquets. Melebar mereka ke Juan Kroos. Nice Sergio Dest. No Dest. Passing macam apa itu Dest? Diangkat dan Avila. No. Gila, 4 menit 43 Avila cetak gol untuk Osasuna. Dan ini gimana nih, kita diserang habis-habisan bro. Dari si Des itu passingnya ngaco, terus crossing, terus si Avila dapat ditangkis dulu, terus bola muntah, si Ter Stegen gak siap, si Avila kosong banget. Sangat disayangkan, namun ya kita berharap kita mungkin bisa balas. De Jong, Busquets, Paduka. Gila, passing-passingnya sama si Paduka. Braithwaite pak. Dest. Aduh, ini Dest sih penyebabnya ataupun biang keladinya. Adrian kosong banget. Piking jaga, kosong lagi. Lenglet untungnya. Buang Messi, buang. No, buang lah gila. Busquets, nice. Itu dia babak pertama, kita masih tertinggal dengan skor 1-0 di Camp Nou. Dengan gol Avila yang agak sedikit blunder dari Sergio Dest. Dan untuk karena hal itu, menurut gue kita bakalan ganti si Dest. Gue bakalan masukin si Sergi Roberto kalaupun gue bawa. Kita kalah possession dan juga belum sampai. Oke. Gue bakalan masukin si Sergi Roberto. Ini dia kick off babak kedua. Semoga bisa memberikan impact ya. Nice, Sergi Roberto gila udah perform dari awal pak. Namun itu salah passing. Busquets nice. Ter Stegen kasih dulu ke De Jong kasih ke Messi. Roberto, nice Roberto. Ousmane Dembele. Masih Dembele, 2 pemain lewat. Tahan dulu. Kasih ke Roberto, crossing mungkin. Namun masih gagal. Gak apa-apa, yang penting kita dapat corner. Messi bakal mengambil.
Ada Martin Braithwaite, kalah duel. Gue yang salah sih. Roberto ke Frankie De Jong, Ansu Fati mungkin bisa shooting, gak bisa, diblok. Nico Perez mengambil bola, dibayang-bayangin sama Messi. Ada ajan Pak, sorry ya kalau gue bakalan lanjutin karena gak mungkin gue stop kak Pak. Roberto Torres dijaga sama nice Jordi Alba. Bro, hati-hatilah passingnya. Fuck lah, sering terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi. Nice, dapat Roberto. Gila, semenjak ada si Sergio Roberto sering dapat bola pak. Braithwaite, passing yang sangat elegan dari Paduka Braithwaite. Messi kasih langsung, no maksudnya itu ke Braithwaite sih, maksud gue. Messi mungkin bisa dapat. Braithwaite, gila, wasit pelanggaran lah. Masa si Braithwaite di body sih. Menit 68 masih dapat Lionel Messi. Paduka ke Busquets dulu, lebar mungkin ke Ousmane Dembele, lewat, yes, crossing ke Braithwaite. Gila, hampir banget sih. Udah 2 peluang emas sejauh ini Paduka Braithwaite. Aridane, Dembele dapat, yes, Dembele gila passingnya bro. Ini 75 dapat, masih dapat. Frankie De Jong through ball mungkin ke Paduka. Menit 77 Pique duel, dapat Messi. No, hilang bola sih. Mungkin bisa pressing. Busquets mungkin dapat, nggak dapat sih. No, Adrian kosong banget. Si Ter Stegen keluar, nice. Buang pak. Nice. Cukup agresif ya Ter Stegen, bahkan lebih agresif dari si Neuer di series kita sebelumnya. Messi, ayolah melebar lah. Kasih ke Ousmane Dembele, peluang terakhir mungkin bisa crossing ke Ansu Fati. Untungnya masih dibuang. Masih dapat. Dembele kasih ke Sergio Roberto, crossing lagi, namun kita dapat corner. Nice di menit terakhir, anjir. Sebenarnya bisa sih, cuma masalahnya itu kita agak sulit memanfaatkan celah sih. Agak rapat pertahanan mereka. Messi mendapatkan corner terakhir dan serangan terakhir. Braithwaite, no, jangan lu opposite. Wasit bangsat. 1-0, dan itulah dia dari Camp Nou, hasil yang sangat tidak memuaskan bisa dibilang karena kita kalah dari Osasuna. Namun ya bagaimanapun itu adalah hasilnya dan kita harus menerimanya dengan lapang dada. Lalu gol dari Avia kita kalah, harus menyerah. Itu sangat disayangkan padahal bermain di depan pendukung sendiri. Dan itu ada beberapa peluang emas yang diciptakan sama si Paduka Braithwaite yang harusnya itu bisa gol beberapanya. 47% overall rating ball possession, dan semua pemainnya jelek banget ratingnya pak. Enggak sih, menurut gue si Paduka Braithwaite yang dapat 6 sih, bukan si Jordi Alba. Dan cukup bagus sih si Sergio Roberto, pas dia masuk dia dapat bisa lakuin tackles. Iya, tackle zone-nya 1 per 1, jadi dia dapat tackle 1. Itu pun menang tackle-nya. Crossing udah 2 pak, walaupun mungkin ada yang kena block. Dia cukup bagus. Dan bahkan clearance 1, gila. Sementara itu pastinya Avia yang jadi man of the match. Dia yang nyiptain 3 shot 3 on target. Hasil yang cukup buruk bisa dibilang. Namun I'll take it, gue akan terima. Real Madrid menang ya sama si Alaves, kita harus awasi mereka. Sementara Atletico juga menang lawan Bilbao, derby ya itu. Sevilla menang juga lawan Cadiz. Real Betis menang lawan Eibar. Bro kok Valencia menang lawan Elche. Getafe juga imbang lawan Valladolid. Granada imbang dengan Real Sociedad.
Celta Vigo menang lawan Huesca dan Villarreal juga menang. Jadi kita pastinya ada di bawah klasemen. Posisi 13 untuk saat ini, walaupun kita masih bisa membalikkan keadaan, dan gue belum tahu ini kapan jadwal. Oh, kita nggak ikut ya? Iya, kayaknya kita nggak ikut sama sekali. Super Cup ataupun Super Cup dari Spanyol. Pokoknya kayak Community Shield, namun formatnya itu beda, Pak. Jadi 4 tim kalau nggak salah. Jadi dua tim yang kontestan final dan juga 2 posisi teratas. 2 final Copa del Rey dan 2 yang ada di posisi teratas La Liga musim lalu. Gue bakalan lihat sih, kayaknya deh. Nggak ada ya? Iya Pak, nggak ada sama sekali. Jadi kita nggak bakalan ngikutin kompetisi itu, Super Copa Espanya. Terus kita, kok beda dengan misalnya FA Cup. Ini Copa del Rey-nya ada 2 leg ya. Jadi home dan away. Pastinya menarik, dan kita akan mulai Liga Champions tepatnya di tanggal 15 September. Ntar kita masih akan menjalani 2 match, mungkin di episode selanjutnya menghadapi Real Madrid, derby yang cukup pagi, dan juga Deportivo Alaves. Jadi menarik. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka dengan konten-konten yang kayak gini. Dan juga jangan lupa untuk support gue di Sosiabas, link ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel gue yang satunya lagi ya, yang namanya itu Layar Entertainment. Di sana gue bahas tentang anime dan juga film. Jadi buat kalian yang emang suka dan juga penasaran, boleh cek dan juga boleh langsung subscribe. Dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dari Barcelona Master League One Season Wonder, perjalanan baru dengan Barcelona. Goodbye guys.